Halo, perkenalkan nama saya Yosef Tanapitupulu. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dalam metode penjajah keliling. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara penyelesaian metode penjajah keliling, lebih baik saya mengenalkan nama-nama dari kelompok saya, yang terdiri dari Yosef Tanapitupulu, yaitu saya sendiri, Sri Rezeki Munte, Ardian Joanda, Sarah Amelia, Rivaldi Saragi, Muhammad Ibnu Batuta, dan Bill Genase Simanjuntak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dalam metode penjajah keliling. Sebelum itu saya menjelaskan dari contoh soalnya, lebih baik saya menjelaskan apa itu penjajah keliling. Metode penyelesaian untuk penjajah keliling dalam penelitian operasional mencakup berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan berbagai aspek operasional dari kegiatan penjualan berkeliling. Tujuan utama dari metode ini adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari beberapa banyak metode umum yang digunakan dalam penelitian operasional untuk penjajah keliling, bisa kita ambil contoh sebagai penjadwalan dan perutaian optimal, simulasi, analisa ketersediaan produk, penggunaan teknologi, optimasi harga dan promosi, analisis data dan machine learning, layanan pelanggan dan kepuasan pelanggan, dan terakhir pemetaan dan analisis spesial. Nah, itu dari beberapa metode-metode umum yang digunakan dalam penelitian operasional dalam bentuk metode penjajah keliling. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soalnya dan bagaimana cara penyelesaian dari contoh soal berikut. Baiklah, bisa kita lihat di sini contoh. Seorang salesman hendak mengunjungi 4 kota berbeda, A, B, C, D. Seperti yang tampak dalam gambar berikut ini, angka di samping garis menunjukkan waktu tempuh dalam bentuk jam satu kota dengan yang lainnya. Tentukan urutan perjalanan yang harus ia lalui agar total waktunya minimum. Nah, bisa kita lihat di sini jarak-jarak dari antara A ke B, B ke C, C ke D itu sudah memiliki jaraknya masing-masing dalam bentuk jam. Mari kita selesaikan contoh ini. Dari contoh soal yang sudah saya berikan tadi, mari kita konversikan jarak-jarak pada gambar tersebut menjadi seperti ini. Jarak A menuju B, A itu adalah kota asal dan B adalah kota tujuan. Jadi kota asal A menuju kota asal B itu membutuhkan waktu 4 jam. A menuju C itu 2 jam, A menuju D itu 2 jam, B ke A itu 4 jam, B ke C itu 1 jam, B ke D itu 1 jam, kota asal C menuju kota tujuan A itu 2 jam, C ke B itu 1 jam, kota asal C ke kota tujuan B itu 1 jam, dan kota asal C menuju kota tujuan D itu 5 jam, kota asal D menuju kota tujuan A itu 2 jam, D ke B itu 1 jam, D ke C itu 5 jam. Nah, setelah kita konversikan dalam bentuk seperti ini, mari kita konversikan kembali ke dalam sebuah tabel. Nah, yang dimana A, B, C, D yang vertikal itu menunjukkan untuk kota asal, dan ABCD untuk yang horizontal itu kita buat untuk kota tujuan. Nah, kita konversikan A ke A, kota asal A menuju kota tujuan A itu adalah 0, jadi kita konversikan menjadi M. Nah, selanjutnya kita lihat kota asal A menuju kota tujuan B itu adalah 4 jam, kota asal A menuju kota asal C itu 2 jam, kota asal A menuju kota tujuan D itu 2 jam. Nah, selanjutnya begitu juga semuanya, seperti B ke A itu 4 jam, B ke B itu tidak ada, jadi kita konversikan menjadi M. B ke C itu 1 jam, B ke D itu 1 jam, C ke A itu 2 jam, C ke B itu 1 jam, dan C ke C itu kembali lagi 0. Nah, kita konversikan lagi ke M. Nah, C ke D itu 5 jam, D ke A itu 2 jam, D ke B itu 1 jam, D ke C itu 5 jam, dan D ke D itu adalah 0. Atau kita konversikan kembali ke N. Nah, selanjutnya kita optimalisasikan tabel ini dengan cara mencari nilai minimum dalam setiap baris dan kolom. Baris saja. Kita mencari nilai minimum pada setiap baris yang dimana kita lihatnya dari kota asal. Nah,
kota asal yang menuju kota tujuan. Kita lihat di sini bahwa di baris pertama itu adalah nilai yang paling kecil adalah 2. Nah, dikarenakan duanya ada 2 buah, kita pilih salah satunya saja. Nah, di baris B, nah, kita bisa lihat bahwa nilai minimumnya adalah 1. Karena satunya juga adalah punya 2 buah di baris B, kita pilih salah satu saja. Nah, di baris C itu adalah nilai paling minimumnya adalah 1. Begitu juga di baris D, nilainya adalah 1. Nah, setelah kita mencari nilai minimumnya, setiap nilai yang sudah diminimumkan itu kita ubah menjadi nilai 0. Nah, dengan cara nilai minimumnya ini dikurang dengan nilai itu sendiri. Begitu juga baris yang setara dengan nilai minimum yang sudah kita pilih. Nah, maksud saya seperti ini. Nilai pada baris A itu juga dikurangkan dengan nilai minimum yang sudah kita tandai ini. Jadi tabelnya akan berubah seperti ini. M tetap menjadi M. 4 dikurang nilai minimumnya adalah 2. 4 dikurang 2 adalah 2. 2 dikurang minimumnya 2 menjadi 0. Kita tulis 0, tidak diubah menjadi M. Nah, terus 2 di pada baris A juga 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, selanjutnya di B. B tidak kita kurangi 2, tetapi menggunakan minimum yang ada pada baris B. Nah, 4 dikurang 1 adalah 3. M tetaplah M. 1 dikurang 1 adalah 0. Dan 1 dikurang 1 pada baris B itu juga 0. Nah, selanjutnya di baris C. Baris C terdapat minimum 1. Nah, jadi semua baris yang dimiliki di baris C itu juga akan dikurangi 1. 2 dikurang 1 adalah 1. 1 dikurang 1 adalah 0. M tetaplah M. 5 kurang 1 adalah 4. Nah, di baris D terdapat minimum 1 juga. Nah, 2 dikurang 1 adalah 1. 1 dikurang 1 adalah 0. 5 dikurang 1 adalah 4. Nah, selanjutnya M tetap jadi M. Nah, setelah itu kita akan mencari lagi nilai minimum pada setiap baris. Jadi kita akan mengoptimalkan terus. Soalnya pertanyaannya kan mencari jarak dengan waktu tempuh paling minimum. Jadi kita akan mencari nilai paling minimum pada setiap baris. Nah, selanjutnya kita lihat pada setiap baris. Pada baris A, nih kita lihat bahwa baris A itu memiliki nilai minimum 0. Dikarenakan kan kita pilih salah satu nih di baris yang pertama nih 2. Nah, baris yang pertama ini masih bisa kita pakai, itu adalah 0. Jadi bisa kita pilih 0-nya. Baris ketiga juga bisa kita pilih salah satunya, yaitu 0-nya lagi. Nah, baris ketiga yaitu baris C. Nah, 0-nya ini kan udah hasil dari pengurangan dari 1 yang sebelumnya. Itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, jadi kita gunakan jadi paling kecil antara 1 dan 4 adalah 1. Nah, selanjutnya juga dari hasilnya itu juga kita lihat pokoknya 1. Nah, dikarenakan pada garis optimalisasinya ini kita bisa tarik garis bawah seperti ini ataupun seperti ini. Nah, garis yang sudah digaris tersebut saling bertemu. Jika garis saling bertemu itu bisa kita hanya mengurangkan pada setiap garis optimalisasinya saja, yaitu pada satunya saja. Maksud saya seperti ini. Kita buat lagi tabel berikutnya. Ini adalah kota asal A, B, C, D. Ini adalah kota 7. Nah, M tetaplah M. 2 dikurang 0 itu 0. 0, 0. Nah, selanjutnya
3 dikurang 0 itu tetaplah 0, tetapi kita tidak menggunakan garis optimalisasi pada baris 3. Kita menggunakan yang sejajar dengan baris kolomnya. Jadi satunya ini kita tarik ke atas garisnya. Cep. Jadi cara pengurangannya ini 3 dikurang 1 itu adalah 2, dan 1 dikurang 1 adalah 0, 1 dikurang 1 menjadi 0. Jadi kita mendapatkan hasil dari kolom tersebut. Nah, selanjutnya ini semuanya tetap, selanjutnya ini dikarenakan hanya garis ini saja yang saling bertemu, dikarenakan nilai minimalisasinya itu adalah sama. Jika nilai minimalisasinya itu sama, itu akan digunakan sebagai pengurangan dalam setiap nilai yang ada di kolom tersebut, tidak pada baris ya, di garis bawahi kolomnya. Nah, kita akan tetap tulis di sini 0, 0, di sini 0, 0, M4, 4, M. Nah, setelah kita dapat hasilnya ini, barulah kita bisa buat alternatifnya. Nah, di sini kita bisa jumpai ada 4 alternatif. Dari mana saja alternatifnya itu bisa kita lihat dari setiap baris yang dimana terdapat nilai 0, yang dimana baris kota asal itu akan terhadap kota tujuan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa A yang memiliki 0 itu adalah memiliki hubungan 0 itu adalah dengan kota tujuan itu A dengan C, A dengan D. Nah, jadi dia punya udah 2 alternatif itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi di C itu dengan A, C dengan B. Nah, itu juga memiliki 2 alternatif. Nah, mari kita buat alternatifnya. Alternatif pertama itu bisa kita lihat menuju A ke C. Kita ambil salah satunya saja dulu, A ke C. Nah, A ke C itu bisa kita lihat di atas, nolnya ini bernilai 2. Kita bisa tarik lagi kembali. Cara melihat nilai bilangan dari nolnya ini kita lihat dari tabel pertama, yang dimana kita sudah konversikan dari jarak-jarak ataupun waktu tempuh yang kita butuhkan untuk menuju dari kota asal menuju kota tujuan. Nah, A ke C itu adalah 2 jam. Terus selanjutnya kita pilih B, bisa kita buat B ke C ataupun B kemana. Tapi kan ini udah A ke C, kita buat B ke D. Nah, kita buat B ke D itu adalah 1 jam, 1 jam di sini. Selanjutnya setelah B ke D, nah kita lanjutin lagi C ke A. Nah, C ke A itu nih, karena bisa jadi alternatif nih. C ke A, C ke A itu adalah 2 jam. 2 jam. Nah, selanjutnya D bisa kita pilih nih, D ke B. Kita balikin aja yang ininya. D ke B. D ke B itu ada berapa jam? Itu adalah 1 jam. Nah, total yang dibutuhkan itu adalah 6 jam. Nah, dari hasil alternatif pertama ini bisa kita lihat ada struktur yang terdapat pada alternatif pertama. Strukturnya itu ada A ke C, C ke A, B ke D, D ke B. Ini adalah struktur. Dikarenakan apa struktur? Dia berbalik kembali pada tempat semulanya. Nah, selanjutnya kita lihat alternatif kedua. Nah, alternatif kedua kita pakai lagi A ke C-nya. Soalnya kan bisa ke D-nya nih masih banyak lagi. Nah, ini juga kita belajar tentang peluang. Nah, A ke C itu 2 jam. Selanjutnya B ke D itu 1 jam. C ke B itu 1 jam. Ini kita lihat C ke B. Terus D ke A itu 2 jam. Nah, bisa kita total itu 6. Nah, tetapi di sini kita tidak terdapat struktur.
Dikarenakan apa? Dia tidak kembali lagi seperti ini, contoh A ke C, C ke A. Itu tidak kita jumpai di sini. A ke C, B ke D. Bukan A ke C, B ke D. Sedangkan waktu kembalinya itu C ke B, bukan C ke A. Nah, D ke A, bukan D ke B. Jadi dia tidak terjadi subtur. Ini adalah bisa kita sebut tur saja. Nah, karena dia akan kembali ke A lagi kembali. Jadi kita lihat A ke C, B ke D, C ke B, dan D terakhir akan kembali ke A. Nah, kita buat A ke C, B ke D, D ke A. Itu alternatif kedua, kita menemukan turnya. Turnya itu adalah A ke C, B ke D, D ke A. Nah, selanjutnya alternatif ketiga. Alternatif ketiga kita gunakan pada A ke D. A ke D itu adalah 2 jam. Selanjutnya itu B ke C 1 jam. C ke A 2 jam. Terus D ke B itu 1 jam. Nah, totalnya itu kita membutuhkan 6 jam. Nah, 6 jam ini. Nah, di sini kita lihat lagi A ke D, B ke C. Nah, sedangkan tidak ada D ke A, melainkan C ke A. Nah, kita lihat juga di sini D ke B, bukan B ke C. Jadi kita mendapatkan tur, bukan subtur kembali. Jadi kita bisa dapatkan A ke D, B ke C, C ke A. Nah, dan terakhir kita menemukan alternatif keempat. Alternatif keempat. Nah, alternatif keempat ini adalah A ke D, itu ada 2. Terus B ke C itu 1, C ke B itu 2, D ke A itu 1. Nah, totalnya 6. Nah, di sini kita lihat A ke D itu dia bertemanan dengan D ke A. Jadi kita temukan bahwa ini adalah subtur, dikarenakan bisa kita juga lihat B ke C itu juga kembali C ke B. Nah, itu adalah subtur. Subtur itu dia kembali lagi. Jadi A ke D, D ke A, atau punya pasangan kalau dibilangnya. Nah, subturnya itu bisa kita lihat bahwa A ke D, D ke A, dan B ke C berteman dengan C ke B. Nah, karena alternatif yang merupakan tur murni mulai dari A mengunjungi semua kota lain sebelum kembali ke A lagi, maka penyelesaian masalah penugasan tersebut juga sekaligus merupakan penyelesaian masalah penjajah keliling. Ada 2 tur optimal yang bisa dilakukan, yaitu pada alternatif 2 dan alternatif 3. Perhatikan bahwa sebenarnya kedua tur tersebut merupakan perjalanan yang bolak-balik saja. Nah, dari penjelasan saya dan dari contoh yang sudah saya berikan bahwa terdapat ada 4 alternatif yang dimana menghasilkan 2 subtur yang akan berbolak-balik dan 2 tur yang akan balik ke semulanya melalui perjalanan dalam setiap waktunya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai contoh ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode penyelesaian penjajah keliling. Jikalau ada kesalahan kata dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya Yosef Tanapitupulu dari perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih.